Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pati akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Dewi Juni Handayani dari SD Negeri Puri 02 dan rekan saya Agustina Worobisanti dari SDN Negeri Patiwaro 03. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dewi. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Intan. Alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Bu Intan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Oh ya, saya dengar pagi ini Bu Dewi ada sesi coaching dengan Bu Woro ya Bu? Benar sekali Bu. Pagi ini memang saya akan rencananya itu akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Woro. Nah, baiklah Bu Dewi, kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan ya. Kemudian saya juga ingin tahu kompetensi coaching apa yang nanti akan dikembangkan gitu ya Bu Dewi ya. Maka dari itu nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan terhadap Bu Woro. Nah, Bu Dewi sudah siap dengan sesi coachingnya? Insya Allah Bu, saya siap. Tapi sebelum saya melakukan kegiatan nanti, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Inter yang sudah bersedia menjadi pengamat dalam sesi coaching saya nantinya. Terima kasih sama-sama juga ya Bu Dewi. Baik, sebelum Ibu mulai sesi coachingnya ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Juga nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan begitu ya Bu Dewi ya. Pertama yang perlu kita ketahui bersama adalah tentang rubrik penilaian sesi coaching ya Bu ya. Nanti itu bisa Bu Woro. Jadi poin yang akan saya amati nanti Bu Dewi, dalam Ibu melakukan sesi coaching nanti, apakah nanti Ibu sudah menggunakan percakapan menggunakan alur cerita atau tidak? Kita sudah tahu ya, alur cerita itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab gitu ya. Selanjutnya nanti saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Jadi kita tahu kan prinsip coaching itu ada kemitraan, kemudian menggali potensi kreatif dari coaching dan memaksimalkan potensinya gitu ya. Selanjutnya nanti yang kompetensi inti yang perlu Ibu perhatikan juga nanti adanya kesadaran kehadiran penuh begitu Bu, mengajukan pertanyaan bobot dan didengarkan secara aktif begitu ya. Jadi pada saat nanti Ibu mengajukan pertanyaan begitu, Ibu juga perlu mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, ask, summarize, dan appreciate gitu ya. Nanti ketika receive, Ibu menerima pernyataan-pernyataan dari coaching. Ketika ask, Ibu memberikan pertanyaan yang terbuka. Dan ketika merangkum pernyataan dan permasalahan coaching, nanti Ibu bisa memberikan apresiasi pada coaching gitu ya Bu. Nah, untuk rubrik penilaian ini sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Alhamdulillah Bu, penjelasan yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas dan memang rencananya nanti saya akan menerapkan alur cerita di dalam proses kegiatan coaching saya. Begitu ya Bu. Nah, selanjutnya izin Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu silakan. Yang pertama nanti kompetensi coaching apa yang akan Bu Dewi kembangkan ya? Yang pertama kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh Bu. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Begitu ya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi manakah yang secara spesifik Bu Dewi ingin saya untuk mengobservasi? Kalau saya nanti ya Bu ingin mengobservasi secara spesifik pada kompetensi mendengarkan dengan aktif Bu. Dan ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Baik, jadi Ibu menginginkan saya fokus pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya Bu ya? Benar sekali Bu. Nah, kemudian Bu, selanjutnya bagaimana indikator pencapaian dari pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan pada sesi coaching nanti? Jadi begini Bu, nantinya itu saya ingin dapat menyimak dan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, jika saya ingin terbebas dari judgement dan asumsi serta asosiasi, kemudian saya juga ingin mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach saya sehingga dapat saya menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Itu baik ya Bu ya. Terima kasih untuk Bu Dewi sudah mau menjabarkan secara rinci kompetensinya yang dicapai dan yang akan saya observasi.
Dewi. Waalaikumsalam Bu Woro. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah kabar saya sehat-sehat saja Bu Woro. Bu Woro bagaimana? Kabar saya baik Bu Dewi, alhamdulillah. Bu Dewi, saya boleh mohon waktunya sebentar. Saya ingin bercerita Bu Dewi. Oh iya silakan Bu Woro. Ini tentang permasalahan kelas 5 Bu. Kebetulan saya kan sedang mengajar di kelas 5. Oh gitu. Bisa Bu Woro menceritakan sedetail mungkin bagaimana kejadiannya? Iya Bu Dewi. Jadi saya itu mempunyai seorang murid Bu di kelas 5. Anaknya itu dia itu pendiam, pemalu, dan cenderung susah bergaul gitu Bu. Terus ada yang suka minder. Jadi intinya di sini dia itu kurang percaya diri Bu. Sebenarnya di sini tidak terlalu di bawah kemampuan akademiknya juga bagus Bu. Tapi karena punya perbedaan dengan temannya sehingga dia jadi pemalu dan susah bergaul dengan temannya. Padahal nggak ada temannya yang merundung ya Bu. Ya meskipun memang ada beberapa teman yang melihatnya dengan cara berbeda sih Bu. Baik Bu, berarti di sini kasusnya tentang muridnya Ibu yang duduk di kelas 5 ya, seorang anak laki-laki yang memiliki sifat pendiam. Seperti itu ya Bu ya. Karena perbedaan fisiknya tadi sehingga dia merasa malu gitu ya Bu, dan membuat dia susah untuk bergaul dan tidak percaya diri. Padahal juga akademiknya tadi bagus begitu ya Bu ya. Betul Bu Dewi. Lalu apakah ada teman-teman yang merundungnya itu atau melihatnya dengan tata pandang lain gitu Bu? Iya Bu Dewi, betul sekali itu. Cukup rumit juga ya Bu. Baik Bu, sebelumnya saya ingin tahu menjadi apa yang ingin menjadi harapan Bu Woro di sini dalam menumbuhkan rasa percaya dirinya. Baik Bu, saya berharap dapat menemukan solusi untuk murid saya. Saya bisa membantu murid saya untuk menumbuhkan kembali rasa percaya dirinya. Wah, keren sekali nih Bu Woro. Ingin menumbuhkan rasa percaya diri dari muridnya Bu Woro tadi ya, sehingga dia dapat bergaul dengan teman-temannya dan menikmati proses pembelajaran dengan baik. Begitu ya Bu Woro ya? Iya, betul Bu Dewi. Lalu menurut Bu Woro, indikator siswa yang memiliki rasa percaya diri yang baik itu yang bagaimana sih? Menurut saya sederhana Bu Dewi. Kayak berani menjawab pertanyaan saat pembelajaran. Jadi kalau ditanya gurunya, dia tidak ragu-ragu untuk menjawab, dan dia berani untuk bertanya kalau dia merasa tidak paham tentang apa yang dijelaskan gurunya. Berani menyampaikan pendapat dalam kegiatan kelompok atau diskusi Bu Dewi. Kemudian bisa mengambil keputusan secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang penting lagi adalah tidak putus asa, gitu juga. Oh, wah bagus sekali pendapat Bu Woro. Memang Bu murid seusia kelas 5 itu bisa dikatakan kurang percaya diri ya Bu. Baik ketika dia mau bertanya atau mau menjawab dengan berani tanpa rasa ragu begitu ya Bu. Nah, menurut Bu Woro, seberapa penting sih rasa percaya diri itu untuk siswanya Bu Woro? Menurut saya cukup penting Bu Dewi. Karena dengan rasa percaya diri inilah setidaknya akan muncul rasa nyaman dan aman dalam dirinya. Ini akan membuat motivasi belajarnya meningkat. Rasa percaya diri itu akan membuat komunikasi terjalin dengan baik, baik dengan sesama temannya, dengan gurunya, atau dengan anggota sekolah yang lainnya. Wah, luar biasa sekali Bu Woro. Saya sangat setuju sekali dengan tindakan Bu Woro. Lalu upaya apa yang dapat Bu Woro lakukan untuk muridnya Bu Woro tadi? Baik Bu Dewi, mungkin saya akan tanamkan pada anak-anak bahwa setiap orang itu punya kelebihan ataupun kekurangan Bu Dewi, dan keistimewaan sendiri. Bisa jadi kekurangan seseorang itu merupakan keistimewaan dari Tuhan yang patut kita syukuri. Sedangkan yang punya kekurangan, berdamailah dengan dirimu agar muncul rasa syukur dalam hatinya. Saya juga usahakan mengapresiasi apa yang dilakukan murid saya meskipun itu hanya hal yang sederhana. Tapi saya menghargainya. Tidak pada
murid saya sebenarnya Bu, pada semua siswa, tapi terutama pada siswa saya di kelas 5 supaya muncul rasa percaya dirinya. Beberapa kepercayaan juga saya berikan pada murid-murid saya di kelas 5 khususnya untuk menjadi petugas upacara Bu Dewi. Wah, sudah lumayan sekali ya yang Bu Woro lakukan ya, menanamkan bahwasannya setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan, bahkan keistimewaan bisa menjadikan apresiasi, memberikan kepercayaan untuk terlibat dan kegiatan sekolah. Menurut saya itu sudah luar biasa sekali ya Bu Woro ya. Hanya sayang belum terlihat begitu spesifik dampaknya. Kalau begitu, sepertinya itu perlu menambah langkah-langkah lain untuk mengatasi hal ini. Kira-kira langkah apa yang dapat Ibu lakukan ya Bu Woro? Apalagi ya Bu Dewi? Misalnya saya lakukan pembelajaran sosial emosional di kelas, begitu. Bisa nggak ya Bu? Pembelajaran sosial emosional ya? Menurut saya itu baik Bu, karena kepercayaan diri ini kan berhubungan dengan sosial dan emosional diri kan ya. Tapi saya ingin tahu detailnya, bagaimana Ibu mengintegrasikan pembelajaran dengan sosial emosional ini? Ya, begini Bu Dewi, saya bermaksud memanfaatkan roda emosi itu Bu. Jadi sebelum dan sesudah pembelajaran, saya akan minta anak-anak untuk mengungkapkan perasaan atau emosi mereka dengan roda emosi, sehingga anak-anak itu bisa mengenal kondisi emosi mereka, belajar mengelolanya sendiri sehingga tumbuh kesadaran dan manajemen dirinya. Baik Bu, Ibu akan memanfaatkan roda emosi gitu ya Bu ya, untuk menggali informasi kondisi anak-anak Ibu, sehingga mereka dapat mengenali emosi diri yang mereka lakukan. Nah, selain PSE ini, kira-kira ada langkah lain apa yang dapat Ibu lakukan? Iya Bu, saya berencana memperbanyak kegiatan diskusi dalam kelompok kecil ketika proses pembelajaran. Saya berharap ada peluang untuk anak-anak, terutama murid saya, bisa mengasah keterampilan berrelasi, kemampuan berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan orang lain. Dibandingkan jika berdiskusi dalam kelompok besar yang ruangnya mungkin tidak terlalu banyak. Wah, keren sekali Bu Woro. Jadi di sini Ibu juga akan membuat kelompok-kelompok kecil begitu ya Bu ya, agar si anak tadi memiliki peluang yang besar untuk menyalurkan ide-idenya. Nah, ini akan membuka kesempatan untuk si anak tadi, dan sehingga dia merasa tidak malu lagi gitu ya Bu untuk mengungkapkan pendapatnya. Kira-kira begitu ya Bu Woro langkahnya? Iya betul sekali Bu Dewi. Dengan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat awal tahun pelajaran itu Bu, ya kita kan sepakat untuk aktif dan hadir sepenuhnya saat belajar di dalam kelas. Jadi kalau semua siswa aktif, maka akan tertular dan percaya diri gitu Bu. Oh, berarti di sini Bu Woro juga meningkatkan, mengingatkan tentang kesepakatan kelas begitu ya. Oh, baiklah kalau begitu. Sehingga di sini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dari murid Bu Woro tadi gitu ya. Kira-kira ada lagi yang dapat Bu Woro lakukan? Ada Bu, ada budaya positif 5S Bu. Oh iya, budaya positif. Ya, ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun Bu. Saya berharap akan tumbuh suasana akrab dan akan baik sesama siswa maupun siswa dengan guru, termasuk murid-murid saya di kelas 5 Bu, biar tercipta suasana yang tidak canggung begitu, sehingga anak seperti murid-murid saya di kelas 5 itu bisa lebih mengekspresikan dirinya selama proses pembelajaran. Saya juga ingin melakukan kunjungan ke rumah siswa saya untuk mendukung rencana saya. Wah, luar biasa sekali. Lalu menurut Bu Woro nih, peluang mana dari sekian banyak tadi opsi-opsi yang Bu Woro berikan, peluang mana yang lebih menjanjikan gitu Bu Woro? Iya, kalau menurut saya ya Bu Dewi, menciptakan suasana akrab, nyaman, dan hangat itu lebih dulu. Itu yang berpeluang lebih besar Bu Dewi. Oke, baik.
Kalau begitu kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu kali ini? Ya, baik Bu. Ya tentu saja murid saya Bu, murid-murid saya kelas 5 dan juga rekan sejawat, kepala sekolah dan keluarga terutama atau orang tua siswa. Gitu Bu. Oh begitu ya Bu Woro. Baik, lalu kapan nih kegiatan ini akan Bu Woro laksanakan? Ya, mungkin saya pikir harus sesegera mungkin ya Bu Dewi. Mungkin dalam minggu-minggu inilah sudah saya laksanakan kegiatan ini. Oke baik Bu Woro, saya sangat mendukung aksi Bu Woro kali ini ya. Semoga aksi yang Bu Woro lakukan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat membantu murid Bu Woro tadi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Begitu ya Bu Woro ya. Terima kasih Bu Dewi. Baik, kita akan ketemu lagi minggu depan ya Bu Woro. Jadi saya nggak sabar nih ingin melihat bagaimana perkembangan murid Bu Woro tadi. Bagaimana kalau menurut Bu Woro minggu depan kita ketemu lagi? Baik Bu Dewi, saya siap. Oke, ada lagi yang ingin Bu Woro sampaikan? Sudah cukup Bu Dewi. Terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan cerita saya ya Bu Dewi. Sama-sama Bu Woro. Kalau begitu saya mohon undur diri ya Bu Dewi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Woro. Wah, Bu Dewi luar biasa tadi ya, sesi coachingnya saya lihat tadi sudah berjalan dengan lancar. Gimana nih perasaan Bu Dewi setelah melakukan sesi coaching dengan Bu Woro? Alhamdulillah ya Bu, tadi kegiatannya sudah berjalan dengan baik. Di sini saya setelah melaksanakan sesi coaching tadi, saya rasa saya telah mencapai kompetensi yang ingin saya harapkan Bu. Gitu. Saya juga senang karena coaching saya itu dapat bercerita tentang permasalahan-permasalahan terhadap saya Bu. Itu ya Bu ya. Selama sesi coaching tadi, kalau saya melihat jika merujuk pada kompetensi coaching yang Ibu harapkan tadi ya, kira-kira apa yang sudah dilakukan selama sesi coaching tadi? Saya rasa saya sudah dapat mencapai indikator dalam melakukan coaching dengan percakapan menggunakan alur kita ya Bu ya. Jadi sudah tercapai gitu ya Bu? Oh iya benar Bu. Oke, saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Silakan Bu Intan. Berdasarkan pengamatan saya tadi ya Bu ya, selama Ibu melakukan sesi coaching, Ibu sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur direkam. Ibu sudah menanyakan tujuan coaching kepada coaching, kemudian Ibu mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan coaching tadi. Nah, Ibu juga sudah terlihat memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh dan bertanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Saya juga mengamati Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching di mana Ibu fokus pada coaching Ibu, kemudian Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh, Ibu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti yang tadi sudah disampaikan pada saat kegiatan praobservasi. Itu kan memang kompetensi yang ingin dicapai ya dalam sesi coaching ini. Nah, itu semuanya sudah terlihat sangat bagus ya Bu Dewi. Nah, menurut saya tadi Ibu sudah mencapai harapan yang Ibu inginkan tadi. Saya senang sekali Bu mendengarnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Bu Intan yang sudah bersedia memberikan umpan balik terhadap kegiatan coaching saya kali ini. Nah, selanjutnya yang Bu Dewi ya, saya ingin tahu berdasarkan sesi coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, ada nggak kompetensi lain yang ingin Ibu tingkatkan? Begini ya Bu, saya ingin dalam sesi coaching berikutnya, saya ingin menjadi pendengar yang lebih aktif. Jadi secara intensif mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu, sehingga saya dapat memancing coach saya untuk bercerita lebih leluasa, lebih terbuka kepada saya. Seperti itu Bu. Gitu ya Bu. Keren itu Bu. Semoga nanti pada sesi coaching selanjutnya Ibu bisa mengembangkan kompetensi tersebut sesuai dengan harapan Ibu ya. Tentunya melalui penelitian gitu ya Bu ya. Benar sekali Bu, saya akan terus berlatih dan berlatih untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki Bu. Amin. Ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan Bu? Saya rasa sudah cukup ya Bu. Tadi juga kegiatannya juga sudah berjalan dan saya juga sudah mendapatkan refleksi atas kegiatan saya. Saya rasa hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Gitu ya Bu ya.
Iya. Kalau memastikan cukup, maka saya mengatakan untuk umur diri ya Bu Dewi ya. Oke, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Goro. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Jenengan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Ria. Sebelum Bu Ria coaching dengan rekan guru lainnya ya, Bu. Mungkin kita bisa diskusi terlebih dahulu. Apakah Ibu sudah menyediakan rubrik nilai untuk percakapan coaching nanti? Sudah, Bu. Sudah siap saya persiapkan. Nah, nanti kira-kira waktu proses coaching, apa yang ingin dikembangkan dari coaching tersebut? Yang ingin saya kembangkan itu kompetensinya adalah yang pertama adalah present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Dan saya itu inginnya tuh coaching itu mudah-mudahan nanti bisa menemukan solusi yang sedang masalah yang dihadapinya, dan solusi-solusi itu nanti bisa diterapkannya dalam aksi nyatanya, Bu. Iya, baik. Berarti Bu Ria sudah siap ya untuk melaksanakan coaching? Semoga, Bu, nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, nanti kan saya observasi nih ya proses antara Ibu Ria dan Ibu Dewi. Nah, indikator apa sih yang ingin saya observasi, yang lebih saya perhatikan nanti supaya supaya dapat berkembang, dan kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, itu, Bu, saya kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu mungkin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul-betul, sehingga nanti itu saya dapat menggali masalah coaching, dan akhirnya coaching sendiri itu dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Oh iya Bu, berarti waktu itu yang kita observasi lebih dari yang lain ya Bu. Ya, tapi walaupun demikian indikator lain harus tetap ada. Cuma Ibu mau sharingnya lebih ke sana ya. Ya. Berarti sudah siap ya untuk melakukan coaching, Bu Ria? Insyaallah, Bu, saya siap. Oke, cukup sekian observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, terima kasih, Bu, atas kesediaan waktunya. Sama-sama. Selamat pagi, Bu Dewi. Selamat pagi Bu Ria. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ria, saya baik-baik saja. Bu Ria sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita langsung saja ya ke sesi tanya jawabnya. Oke, siap Bu Ria. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya ya Bu, saya merasa tegang dan deg-degan Bu. Ada beberapa tantangan di pekerjaan saya yang membuat saya harus ekstra mencari solusi yang lebih efektif Bu. Oh, tentu. Terima kasih, Bu. Saya menghargai kejujurannya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas mendalam hari ini, Bu Dewi? Begini Bu ya, saya ingin menerapkan pembelajaran yang lebih aktif di kelas saya. Saya juga ingin mengembangkan media pembelajaran yang aktif dan inovatif di dalam kelas saya, sehingga pembelajaran saya menjadi lebih menarik. Seperti itu Bu ya. Itu ingin menerapkan pembelajaran inovatif dan aktif ya, Bu ya. Bagaimana Anda mengembangkan kreativitas dan inovasi Anda saat ini? Bagaimana ya Bu ya? Atau ini saya itu sudah berusaha mencari informasi dan pengetahuan baru tentang pembelajaran aktif. Saya juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan saya, dan saya juga dalam mengembangkan media pembelajaran saya sudah mencari beberapa sumber begitu Bu ya. Wah, sudah hebat ya, Bu ya. Sudah bagus itu. Dalam mengembangkan itu ya, Bu, kreativitas dan inovasi Anda, adakah tantangannya? Oh, di sini tapi saya itu masih belum mampu Bu ya untuk menerapkan pembelajaran aktif secara efektif di kelas saya. Dikarenakan tadi faktor keragaman siswa saya
Saya juga belum bisa memiliki banyak ide untuk mengembangkan media-media pembelajaran inovatif yang bagaimana lagi yang akan saya terapkan. Seperti itu, Bu ya. Oh iya ya Bu. Menurut Bu Dewi ya Bu ya, langkah apa yang harus diambil untuk mengantisipasi itu? Dengan mempertimbangkan lagi ya siswa yang beragam, kurangnya ide, langkah apa untuk mengantisipasi? Atau begini ya Bu ya, saya mencoba menerapkan pembelajaran aktif secara bertahap dulu ya Bu ya, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan siswa saya. Selain itu mungkin saya akan mencari mentor untuk membantu saya dalam mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Bagaimana menurut Bu ya? Oh bagus itu Bu, sudah bagus. Bagaimana Anda memastikan rencana aksi itu agar berhasil? Kalau misalnya saya melakukan evaluasi rencana aksi dengan meminta umpan balik terhadap siswa dan guru, Bu ya, apakah itu bagus? Sudah bagus tuh Bu, jadi kita tahu apa dari kesalahan saya yang akan diperbaiki selanjutnya. Saya juga akan membantu Bu Dewi mencari mentor agar dapat membantu dalam pengembangan pembelajaran di media dan inovasi pembelajaran. Terima kasih sekali Bu ya mau membantu saya. Di sini juga saya akan menerapkan pembelajaran aktif secara bertahap di kelas saya ya Bu ya. Saya juga akan meminta umpan balik kepada siswa saya dan rekan guru untuk mengetahui bagian mana sih yang akan perlu ditingkatkan dan bagian mana yang sudah ada progresnya ya Bu ya. Sudah diungkapkan semua tadi permasalahannya, bagaimana perasaan Bu Dewi saat ini? Wah, saya semakin bersemangat Bu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi saya secara maksimal Bu ya. Saya senang mendengarkannya ya. Semoga nanti Bu Dewi dapat mencapai tujuan tersebut dan anak-anak itu bisa senang dengan pembelajaran Bu Dewi. Semoga saja Bu ya. Ya, kita cukup dengan sesi hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Ya, terima kasih juga kepada Bu Ria yang sudah bersedia mendengarkan curhatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Oro. Oke, Bu, bagaimana kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan lancar. Tadi Bu Dewi juga terbuka menceritakan masalahnya, tidak menutup-nutupi, langsung menceritakan masalahnya. Bu Dewi juga sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut dan insya Allah nanti akan dilaksanakannya. Ya, bagus sekali Bu. Dari indikator yang kita harapkan dari coaching yaitu menggali potensi. Itu kira-kira sudah didapatkan belum ya Bu? Sudah Bu. Oke, baik Bu. Saya rasa sudah bagus Bu ya. Pastikan untuk sering berlatih ya, karena kemampuan coaching itu perlu diasah. Coaching akan semakin bagus jika sering dilakukan. Ya Bu, siap. Nanti saya akan sering-sering untuk melaksanakan coaching kepada teman-teman saya. Ya, tadi kan dia mengharapkan saya untuk refleksi ya Bu, untuk melihat atau mengobservasi, menggali dalam pertanyaan berbobot. Menurut saya, setelah saya perhatikan tadi sudah bagus Bu, karena kan kita tidak boleh menggunakan kata tanya mengapa, karena kata mengapa itu berarti menyalahkan ya Bu Ria ya. Tadi tidak ada begitu. Yang ingin saya tambahkan sedikit Bu Ria, proses coaching kita mengharapkan coaching yang banyak bercerita seminimal mungkin. Kita banyak bercerita atau berkata-kata. Mungkin itu yang sedikit kita perbaiki Bu. Kalau bagian menggali pertanyaan tadi sudah bagus. Makasih. Hanya tadi yang saya perhatikan sepertinya memang kita jangan terlalu banyak berbicara. Harus coaching yang berbicara terus supaya dia betul-betul sadar kalau dia itu punya potensi yang harus digali. Tapi kalau kita yang berbicara, sebetulnya mungkin kita hanya ingin menguatkan beliaunya saja. Mungkin itu yang kita harus perbaiki ya Bu ya. Ya Bu, itu maksud saya ya begitu, hanya untuk menguatkan agar tadi yang Bu Dewi itu dapat mengungkapkan masalahnya Bu. Ya,
Dulu saya juga begitu, Bu. Jadi kita butuh latihan sehingga proses coaching itu bisa kita praktekkan dengan baik, Bu. Semakin kita sering kita praktekkan, semakin kita paham cara mempraktekannya. Oke, siap Bu Guru. Oke, Bu Ria, sudah ya. Semoga kedepannya Bu Ria semakin banyak meng-coaching teman-teman yang lain sehingga teman-teman dapat meningkatkan kualitas diri, tetap semangat, jangan menyerah. Ya, terima kasih Bu Guru atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Woro. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Woro bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Woro, sebelum kita melakukan kegiatan coaching kita, sebagai awal kegiatan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Woro. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita pada kali ini, jenengan sebagai coach dan coachee nantinya akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bu Woro memberikan pertanyaan berbobot kepada si coachee nantinya, dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bu Woro berikan. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih yang akan saya ajukan kepada Bu Woro, kompetensi apa yang akan Bu Woro kembangkan pada kegiatan coaching kali ini ya? Baik Bu Dewi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu present, mendengarkan, aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu Woro. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian ini yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oh baik Bu, demikian dulu ya Bu. Telah observasinya, semoga nanti kegiatan coachingnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bu Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Assalamualaikum Bu Masri. Waalaikumsalam Bu Woro. Bagaimana kabarnya Bu Masri? Alhamdulillah baik Bu. Bu Woro sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Masri. Bu Masri, saya dengar-dengar Bu Masri ingin menyampaikan sesuatu atau ada yang ingin diceritakan begitu? Iya Bu, betul, memang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Bu Woro. Baik Bu, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu. Mungkin cukup 15-20 menit untuk kita sharing-sharing ya Bu Masri. Ya Bu, begini Bu, ini terkait salah satu murid saya Bu di kelas. Jadi ada salah satu murid saya itu sering tidak masuk sekolah Bu. Jadi satu hari masuk, nanti hari berikutnya itu tidak masuk, atau 2 hari masuk, nanti 2 hari berikutnya itu tidak masuk lagi Bu. Ketika saya itu merekap absen bulanan itu Bu, terlihat dia itu banyak tidak masuknya, dan itu tanpa izin Bu ataupun bolos. Baik Bu Masri, kalau boleh saya garis bawahi ya dari ceritanya tadi, berarti permasalahan Bu Masri ini adalah tentang murid yang sering tidak masuk sekolah ya Bu Masri? Iya Bu, betul. Jadi murid tersebut itu sering bolos sekolah Bu. Lebih sering tidak masuknya daripada masuk sekolahnya Bu. Ya, baik Bu Masri, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bu Masri harapkan? Dari percakapan kita hari ini ya Bu, yang saya harapkan itu adanya perubahan Ibu dari murid saya yang awalnya itu tidak masuk tanpa izin, jadi sering masuk seperti itu. Oke, jadi yang Bu Masri harapkan adanya sebuah perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Masri ingin dapatkan? Saya itu ingin adanya perubahan murid saya ini itu
banyak masuk di gitu Bu. Jadi dalam hal kehadiran itu anak itu dari yang awalnya itu tidak masuk itu jadi dia itu lebih banyak masuknya gitu Bu. Syukur-syukur ya Bu ya ini kalau dia itu sadar gitu Bu, jadi rajin masuk setiap hari gitu Bu. Ya, baik Bu Masri, sudah pernah mencari tahu penyebab muridnya itu tidak pernah masuk sekolah? Sudah Bu, saya sudah pernah mencoba bertanya pada teman-teman satu kelasnya Bu, tapi teman-teman satu kelasnya itu tidak ada yang tahu ternyata Bu. Dan pada saat anak itu masuk ya Bu ya, itu saya tanyakan langsung pada anaknya Bu. Awalnya pada saat bertanya itu pada awal dia masuk Bu, jadi dia itu agak takut untuk menjawab. Jadi saya putuskan untuk nanti saja ketika pembelajaran sudah selesai dan pada saat itu saya langsung tanyakan. Awalnya dia ragu untuk menjawab, tapi saya coba dekati pelan-pelan gitu dia mau menjawab. Ternyata dia itu ikut bekerja sebagai itu Bu yang menata sound system di desa-desa itu Bu. Jadi setiap ada acara itu dia tenaganya digunakan untuk itu tadi ikut tim sound system itu Bu. Dan dia itu senang ikut itu karena itu ternyata dapat uang Bu. Jadi dia itu sampai lupa sekolahnya, dia lebih mementingkan itu tadi karena dia itu dapat uang itu tadi Bu. Oh, ternyata seperti itu ya Bu Masri. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar murid tersebut itu mau rajin kembali masuk sekolah Bu Masri? Saya akan mencoba mendekati anak tersebut ya Bu ya. Jadi memberikan pengertian nih bahwa memang benar kalau sekarang dia itu mungkin bisa dapat uang dari hasil dari dia jadi itu tadi tim sound system, tapi kan itu tidak bisa dijadikan pedoman itu akan selamanya. Jadi kalau dia itu malah mau sekolah nanti itu malah masa depannya itu malah akan lebih baik, kemungkinan kan seperti itu. Dan saya akan coba dekati dengan yang namanya kesuksesan itu pasti butuh proses dan butuh perjuangan. Jadi untuk anak tersebut nanti harusnya kan sekolah saja dulu Nak, jadi biar kamu itu nanti ke depan itu lebih sukses dari yang kamu alami sekarang, seperti itu Bu. Iya, baik Bu Masri, saya sudah mendengarkan ceritanya Bu Masri. Apa langkah selanjutnya yang akan Bu Masri lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut waktu dekat ini Bu? Saya nanti juga akan mencoba itu ya Bu, berbicara dengan orang tuanya aja, akan melibatkan orang tuanya dalam permasalahan ini Bu. Jadi saya akan menggali nih Bu, itu anak tersebut itu apakah orang tuanya tahu kalau anaknya itu sering bolos dan ikut kerja jadi tim sound system, atau orang tuanya itu tidak tahu nih. Misalkan orang tuanya tahu nih Bu tapi membiarkannya, nanti pelan-pelan saya akan coba memberikan pengertian nih Bu, bahwa usia anaknya itu masih butuh pendidikan, jadi sekolah itu masih penting untuknya. Siapa tahu nih dengan dia bersekolah sungguh-sungguh Bu, nanti masa depannya akan lebih baik malah Bu, seperti itu. Ya, luar biasa cerita Bu dari Bu Masri tadi. Ibu mau mengupayakan pendidikan murid tersebut agar mau rajin ke sekolah dengan menemui orang tuanya tersebut ya Bu. Iya Bu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Bu Masri lakukan? Saya berencana akan melakukannya itu setelah proses belajar mengajar selesai Bu, jadi agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Baik Bu Masri, tidak terasa kita sudah sampai di akhir obrolan kita hari ini. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita hari ini Bu? Iya Bu, dari obrolan kita kali ini ya Bu, saya itu merasa mendapatkan solusi nih Bu atas permasalahan yang saya hadapi, dan saya akan segera menindaklanjutinya nih Bu, permasalahan murid saya ini agar dia itu kembali rajin masuk sekolah dan tidak tertinggal pelajaran Bu. Ya, baik Bu Masri, semoga apa yang kita bicarakan tadi dapat membawa murid Ibu agar semangat kembali untuk rajin hadir ke sekolah. Dan saya tunggu ceritanya Bu Masri selanjutnya setelah Ibu melakukan pendekatan terhadap murid atau orang tua siswa tersebut. Baik Bu Masri, terima kasih untuk waktunya Bu Masri. Ya, terima kasih juga ya Bu Woro, sudah mau nih meluangkan waktu untuk ngobrol bersama saya. Ya, sama-sama Bu Masri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum Bu Woro. Waalaikumsalam Dewi. Bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Masri tadi? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali Bu. Nah, sebelum penutupan nih Bu Woro ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Woro pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Woro lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Woro inginkan? Ya baik Bu Dewi, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa melalui coaching untuk bisa menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi waktu proses coaching dengan Bu Masri, dengan Bu Masri dan Bu Woro sudah berjalan dengan baik. Meski begitupun proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Woro juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Masri sehingga Bu Masri dapat open mind, show up tentang masalahnya ya kan, dan dapat juga menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Coaching juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Woro ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Woro kembangkan berdasarkan hasil coaching kita pada hari ini? Ya baik Bu Dewi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh begitu ya Bu Woro. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Woro. Demikian observasi kita pada kegiatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kegiatan ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.